Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Masyarakat kita sekarang dikejutkan dengan statement terbaru dari Alvin Lim yang memberikan statement terkait dengan Verdi Sambo dan juga Barada Richard Eliezer karena dia memberikan statement bukan lagi sekedar dugaan, tapi adalah kayak sudah tuduhannya. Well, dikatakan di sini bahwa mereka itu tidak pernah ditahan di Salemba, mereka itu cuma ada namanya doang, tetapi mereka akhirnya kayak Sambo katanya itu tinggalnya tuh di ruangan ber-AC, tidak tinggal di dalam penjara. Begitupun juga dengan Barada Richard Eliezer. Sebelum kita coba cross-check, ada beberapa keterangan dari Kepala Lapas, kemudian juga Menko Polhukam, serta ada jejak digital. Kita coba lihat dulu pada saat Alvin Lim wawancara di podcastnya Dr. Richard Lee. Jujur pada saat kita mendengar berita ini sih kayaknya ini bukan suatu hal yang baru ya, kayaknya sudah menjadi rahasia umum. Seperti Menko Polhukam kita Mahfud MD bilang bahwa isu-isu seperti ini tuh sudah seperti menjadi rahasia umum, tetapi permasalahannya menurut Pak Mahfud MD adalah bagaimana pembuktiannya. Apakah ada buktinya, ada jelas clear evidence-nya, ini yang masih menjadi teka-teki. Kita coba lihat dulu apakah Alvin Lim ini sudah bisa memiliki alat bukti untuk merujuk statementnya tersebut, ataukah hanya sekedar opini semata. Ini adalah beberapa cuplikan diantaranya ya. Satu hal ya, di situ yang menarik ya Pak. Sambo bilangnya di lapas Salemba kan? Dia tidak pernah ditahan di lapas Salemba Pak. What? Namanya doang di situ. Saya kan di lapas Salemba Pak. Saya ini di lapas Salemba bebas Pak. Oke. Maaf. Saya sama Edward dan sama... Oke. Cuplikannya begitu bahwa saya ini karena di lapas Salemba juga. Karena coba kita cek timeline pada saat Alvin Lim ini kan ditahan juga, tetapi kita pengen tahu apakah statement Alvin Lim ini beralasan ataukah hanya asumsi semata. Tapi kalau aku lihat dari kecenderungan di sosial media, banyak sepertinya kayak mengkonfirmasi, itu mah rahasia umum. Banyak netizen yang percaya dengan statement Alvin Lim. Bahkan di salah satu bagian wawancara ini, Alvin Lim juga ditanyakan sama Dr. Richard. Kenapa sih kok Alvin, Anda begitu berani? Dia mengatakan begini, usia saya itu nggak panjang. Saya itu punya penyakit diabetes ginjal ya katanya. Saya juga punya penyakit jantung. Paling usia saya itu ya sekitar 2 tahun lagi sudah nggak ada lagi di dunia ini. Makanya saya mau mencari pahala sekarang. Oke, terlepas bagian hal subjektif tersebut, coba kita cross-check satu persatu. Saya itu di lapas Salemba, Sambo tidak pernah di situ. Dia itu tidur di kantor LPLP di atas yang ada gedung AC. Ini adalah statement dari Alvin. Kemudian mengenai Eliezer. Eliezer tuh cuma foto-foto di situ dan balik lagi ke Mabes Polri. Mereka tuh cuma sehari doang di sana. Kriminal-kriminal lain itu adalah menjadi saksinya. Karena kan dalam dunia hukum ada 5 alat bukti ya. Untuk menentukan satu hal itu sebagai fakta harus ada 2 alat bukti. Ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Itu adalah bagian untuk menentukan satu hal adalah fakta. Kemudian, misalnya kayak di Sukamiskin, kata Alvin Lim, saya itu ditawari loh, pernah loh, ada yang menawari saya, Pak, mau nggak bayar 50 juta, Anda pindah aja ke Sukamiskin, nanti 10 hari itu bisa keluar. Jadi 1 hari itu nilainya 5 juta. Lapas Cipinang menurut Alvin Lim itu kosong sekarang dan banyak yang pindah ke Sukamiskin karena memang lagi obral di sana. Di sana itu bebas, yang penting saat ada pemeriksaan dia balik lagi. Terus Pak Mahfud MD pun juga mengatakan banyak isu tiap hari yang mengatakan bahwa di Sukamiskin itu ada yang tiap hari itu pulang. Tapi kan harus ada proses pembuktiannya. Well, dalam dunia hukum, jika sesuatu hal dikategorikan tidak terbukti, itu artinya tidak terjadi. Padahal kan tidak seperti itu ya. Banyak hal kita lihat di persidangan tidak terbukti, padahal sebenarnya terjadi. You know what I mean. Ada keterangan, klarifikasi, kita coba cover both side dari Beni Hidayat. Ini adalah Kepala Lapas kelas 2A Salemba yang diwawancara dengan media CNN. Mengatakan bahwa sudah bisa kita tebak, tuduhan tersebut tidak benar dan tidak mendasar. Pertama begini, menurut Beni Hidayat, Sambo menjalani masa pengenalan lingkungan di Lapas Salemba tersebut tanggal 24 sampai 29 Agustus 2023. Jadi sekitar 5 hari di sana. Kemudian dia dipindahkan ke Lapas 2 Cibinong. Nah, apakah Alvin Lim ini juga berada di sana di tanggal 24 sampai 29 Agustus?
Di sini catatan digital menunjukkan bahwa selama Sambo di Lapas Salemba, Alvin sedang menjalani perawatan di rumah sakit mulai tanggal 16 April sampai 29 September 2023. Ya, artinya memang di masa Sambo datang itu tidak ada Alvin di sana. Oke, kalian yang punya jejak digital bisa dicek. Mungkin dari pihaknya Alvin Lim, apakah benar Anda itu dirawat di tanggal 16 April sampai 29 September? Ya, kalian bisa bahas nantilah di video berikutnya. Sambo, menurut Beni Hidayat, itu mendapatkan pengawalan melekat oleh Satuan Pengamanan KPLP, jadi bukan berarti dia itu tidur di ruangan KPLP yang ber-AC. Well, begitupun juga dengan Eliezer. Eliezer memang betul dia itu hanya sehari ya atau beberapa hari kayaknya di Lapas Salemba, tepatnya itu tanggal 27 Februari 2023. Dan kemudian dia dipindahkan ke Bareskrim Polri. Ini juga masih ingat aku, kenapa Eliezer saat itu dipindahkan ke Bareskrim Polri, karena agar lebih aman. Karena kan dia saat itu statusnya sudah direkomendasikan oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai justice kolaborator, dan dengan masifnya pemberitaan dengan tekanan saat itu menjadi alasan yang sangat kuat. Oke, itu adalah bagian-bagian, ada dua sisi. Tentunya kita juga pengen tahu kan, ini juga kita nggak munafik lah ya, kita ada lihat beberapa kasus yang siapa dulu mantan pegawai pajak, Gayus Tambunan ya namanya, yang dia itu juga hanya pegawai staf biasa di pajak, tapi dia punya uang banyak, tapi foto-foto dia itu beredar lagi main nonton tenis, lagi di rumah makan Padang, padahal status secara hukum dia itu harusnya sedang dipenjara. Ternyata kan bisa kita lihat aja dari profil seorang staf pajak yang punya uang banyak aja bisa melakukan seperti itu, apalagi dengan seorang jenderal, punya harta juga berlimpah. Potensinya dari masyarakat juga menilai kayaknya sudah jadi rahasia umum di Anjas. Walaupun ada bantahan dari Kepala Lapas kelas 2 Salemba ini, netizen tuh komentarnya begini, ya mana ada lah Anjas, maling aku kalau sekarang diperiksa, dicek, pastilah semuanya ada di lokasi begitu. Tapi gara-gara ini viral, dipotong di TikTok di mana-mana, ya Menko Polhukam kita, Pak Mahfud MD, yang juga sedang sibuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, komentarnya juga cukup unik ya, berbeda dengan dulu-dulu yang kalau ada isu-isu penting seperti Sambo misalnya, waktu itu akan sangat tegas mengatakan A, B, C, dan D, dan cenderungnya vokal. Tetapi sekarang Mahfud MD sepertinya agak sedikit diplomatis. Statementnya begini, ya menurut Pak Mahfud MD, kalau memang Alvin Lim menemukan hal seperti itu, silahkan dilaporkan saja ke Menko Polhukam, ke Kemenkumham juga bisa, kapan ngelihatnya, di mana ngelihatnya. Karena isu seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Ada yang bilang katanya tiap hari pulang dari lapas di Sukamiskin, tapi kan kita butuh buktinya. Kalau menurut kalian, apakah mengenai isu ini benar atau tidak, teman-teman? Karena mengenai isu ini kan sudah sering kita dengar ya. Sambo pun juga dulu pernah ada dugaan katanya dia tidak dipenjara, tetapi dia berada di sebuah hotel dirawat. Karena hal-hal seperti ini kan bukan hal yang baru lagi di Indonesia. Bahkan dulu waktu ada liputan Najwa Shihab ya, yang melakukan sidak ke sejumlah koruptor yang ditahan, ternyata mereka tuh tinggalnya di ruangan-ruangan yang ber-AC. Aduh, jujur ini juga agak sulit dengan melihat jejak digital, masyarakat kita akan percaya dengan keterangan dari kepala lapas yang bisa langsung begitu aja. Karena jejak digital nggak bisa dipungkiri, ada banyak hal-hal yang seperti ini terjadi. Kuasa hukum dari Verdi Sambo pun juga mengatakan bahwa membantah dengan tegas apa yang dikatakan oleh Alvin Lim ini, bahwa tidak benar. Klien kami itu sudah berada di tahanan sejak seperti yang dikatakan Beni Hidayat tadi, mulai tanggal pengenalannya sampai sekarang dia ditahan, itu katanya tidak pernah ada perlakuan khusus. Dan dikatakan begini, kalau masih ada nih yang memberikan ujaran-ujaran, kesannya fitnah seperti itu, kami akan segera menindaklanjuti secara hukum. Agak sulit ya, memang bagian-bagian ini memang serba salah ya, karena kan jujur secara logika dan juga nurani, banyak masyarakat itu yang kayaknya percaya sama Alvin Lim. Tetapi secara pembuktian di dunia hukum, ini hal yang sangat sulit dibuktikan, teman-teman. Ya misalnya kalau Alvin Lim sekarang gini, ya udah, cek aja sekarang di lokasi
penahanannya Sambo, ada nggak CCTV-nya? Ya, apakah ada gitu? Bisa nggak sih di lapas itu CCTV-nya harusnya 24 jam ya? Bisa nggak ya menunjukkan Sambo itu berada di lokasi tersebut yang menunjukkan adalah 24 jam? Ya mungkin bisa aja diakal-akalin gitu kan CCTV-nya di waktu-waktu tertentu, di sudut-sudut tertentu, itu bisa aja diakal-akalin. Tapi kalau sekarang dilakukan pengecekan gitu sidak, ya kalian sudah bisa menebak lah, pastikan semuanya juga bisa dikondisikan, semuanya bisa dikembalikan. Tapi yang cukup unik menurut aku adalah Alvin Lim ya. Beliau ini baru aja keluar dari penjara, tetapi langsung keluar aja, langsung begitu vokalnya mengatakan A, B, C, dan D. Bahkan dari Dr. Richard pun ketawa terus ya, hahaha, saya itu orang yang vokal, tapi kalau saya ngobrol sama Anda, saya ada rasa takut gitu. Karena memang yang dihadapi Alvin Lim, yang menjadi bahan pembicaraan ini bukanlah orang sembarangan di Indonesia, orang-orang besar begitu. Juga terkait dengan isu politik banyak sekali di sini. Well, tentunya terlepas benar atau tidak ini proses pembuktian, tetapi memang nggak bisa dipungkiri apa yang dikatakan Alvin Lim ini bukanlah hal yang baru. Banyak masyarakat pun sebelum Alvin Lim berbicara, itu sudah banyak yang komentar di video-video, banyaklah di YouTube channel ataupun juga sosial media lainnya. Yakin tuh Sambo di penjara dan sebagainya. Tapi kan itu hanya sekedar komentar-komentar aja. Tapi kalau seorang Alvin Lim yang begitu sangat vokal, menyampaikan dengan tegas, dia keliatin mukanya, dia berani, nggak cuma sekedar komen. Komen kan kita nggak tahu orang yang ngomong siapa. Atau bahkan cuma sekedar voice over video. Dia kan tidak punya beban mental, dia kelihatan mukanya, dia kelihatan semuanya. Kalau ini kan Alvin Lim langsung berani ngomong di hadapan kamera, di hadapan masyarakat, mengatakan A, B, C, dan D. Nah, mengenai komentar antara Alvin Lim dan juga Benny Hidayat, Kepala Lapas Kelas 2A Salemba ini, mana yang menurut kalian yang lebih dipercaya? Apakah keterangannya Alvin Lim atau keterangan dari Kepala Lapas ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video YouTube ini. Dan terakhir, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jas Asmara. Serta akun TikTokku Dian Jas Asmara juga. Bye.